Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih telah diberikan kesempatan bagi kami untuk membahas materi interim financial statement. Di kelompok kami ada Adriel, ada Aldis, ada Edric, ada Adrian, dan ada Hakim. Berikut adalah pembagian tugasnya. Boleh di next. Apa itu laporan keuangan interim? Berdasarkan IAS 34, periode pelaporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun keuangan penuh seperti triwulan atau semesteran dan mencakup baik satu step lengkap laporan keuangan. Next. Tujuannya yaitu memberikan informasi keuangan yang lebih sering dibanding laporan tahunan, kemudian membantu pengambilan keputusan ekonomi yang lebih cepat, mengidentifikasi tren keuangan dan kinerja keuangan perusahaan lebih dini, memenuhi persyaratan regulasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Next. Manfaatnya itu bagi pihak internal agar perusahaan dapat memantau kinerja keuangan serta utang dan likuiditas secara berkala selama tahun berjalan. Bagi pihak eksternal, laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran akurat tentang kinerja perusahaan dalam jangka pendek untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih baik. Next. Jadi secara overall, dokumen ini membantu perusahaan dalam mengolah bisnis menjadi lebih efisien dan efektif, serta memberikan informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan seperti eksternal dan internal untuk membuat keputusan yang lebih baik. Next. Kekurangannya yaitu karena dirilis lebih dari 1 tahun dalam tahun fiskal dengan periode penerbitan yang terbatas, tentunya tidak akan memberikan hasil yang akurat tentang kesehatan dan kinerja suatu perusahaan. Ini terutama berlaku untuk bisnis dalam industri yang sangat dinamis dan musiman. Lalu apa yang termasuk dalam laporan keuangan interim? Yang pertama ada neraca atau laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan rugi, 3 laporan arus kas, 4 laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan penjelasan atas laporan keuangan atau CALK. Lalu neraca atau laporan posisi keuangan memiliki rumus total aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas. Neraca memiliki komponen yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Lalu laporan laba rugi yang memiliki rumus pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba bersih. Laporan laba rugi memiliki OCI, keuntungan dan kerugian pada surat utang. Yang kedua ada keuntungan dan kerugian pada sekuritas, keuntungan dan kerugian pada instrumen derivatif, keuntungan dan kerugian atas program pensiun, yang terakhir ada keuntungan dan kerugian atas transaksi mata uang asing. Lalu laporan arus kas yang memiliki rumus saldo awal ditambah perubahan bersih dalam kas sama dengan saldo kas akhir, yang memiliki 3 kategori yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Lalu ada laporan perubahan ekuitas yang memiliki rumus saldo kas awal ditambah perubahan bersih dalam kas sama dengan saldo kas terakhir. Yang memiliki manfaat sebagai sumber data keuangan, mengikhtiarkan aktiva pembayaran dan investasi, merekam dana yang diperoleh, dan menyajikan data perubahan modal kerja. Yang terakhir ada CALK yang memiliki tujuan atas laporan keuangan yaitu menghindari kesalahpahaman, menanggapi pertanyaan publik, dan mempresentasikan data lebih detail dan jelas. Recognition and Management Principle. Yang pertama ada kebijakan akuntansi yang sama dengan laporan tahunan. Jadi entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan interim sesuai dengan laporan keuangan tahunannya. Satu-satunya pengecualian apabila kebijakan akuntansinya dibuat setelah laporan keuangan tahunan. Yang kedua, interim bukan merupakan periode yang berdiri sendiri, namun merupakan satu bagian dari satu kesatuan fiskal yang besar. Yang ketiga, ilustrasi prinsip pengakuan dan pengukuran. Kerugian dari nilai persediaan, restrukturisasi, atau penurunan nilai lainnya harus diakui dan diukur sama seperti dalam laporan tahunan. Perubahan kebijakan harus diubah secara retrospektif. Pengecualiannya adalah ketika kebijakan akuntansinya berasal dari IFRS. Lalu yang keempat, prinsip pengakuan dan kerangka konseptual IFRS. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengakui aset, liabilitas, pendapatan, dan kewajiban selama masa transisi itu harus sesuai dengan prinsip kerangka konseptual pelaporan keuangan. Dan terakhir, pengukuran aset dan liabilitas dalam laporan interim dibagi menjadi 3, yaitu entitas yang melakukan secara tahunan harus mempertimbangkan informasi sepanjang tahun, lalu yang setengah tahunan harus menyesuaikan kembali di akhir tahun, dan yang kurang dari setengah tahunan harus mendekati pendekatan year to basis. Selanjutnya, materiality requirement. Yang pertama itu penilaian materialitas dalam konteks laporan interim. Materialitas ini berisi informasi yang berdampak besar pada pengambilan keputusan, dinilai dalam konteks data periode interim. Lalu selanjutnya ada tujuan utama pengukuran materialitas yang bertujuan untuk memastikan laporan keuangan interim mencakup informasi relevan untuk memahami posisi dan kinerja entitas. Selanjutnya ada standar yang mengatur materialitas yang terdiri 2, yang pertama IAS 1 yang berisi tentang definisi dan pengungkapan item material. Selanjutnya ada IAS 8, estimasi kesalahan perubahan kebijakan. Lalu selanjutnya ada penerapan materialitas dalam laporan interim yang berisi tentang pertimbangan pemahaman penggunaan laporan, menggunakan item yang tidak biasa dan perubahan yang penting. Selanjutnya mencegah kesimpulan yang menyesatkan. Next. Baik, selanjutnya disclosure requirement
Yang pertama, prinsip pengungkapan yang berisi tentang informasi yang cukup tentang perubahan posisi dan kinerja keuangan secara ringkas namun tetap andal. Lalu selanjutnya ada tujuan utama pengungkapan disclosure yang bertujuan untuk menghindari misinterpretasi, memastikan transparansi, menjelaskan juga perubahan yang signifikan. Lalu selanjutnya ada standar yang mengatur pengungkapan ini, yang dimana terdapat dua. Yang pertama IAS 34, perubahan material, IAS 1 dan 8 yang mencakup estimasi, kebijakan, dan kesalahan material. Lalu selanjutnya ada komponen utama pengungkapan dalam laporan interim yang berisi tentang perubahan kebijakan akuntansi, peristiwa atau transaksi signifikan, estimasi berdampak besar, perubahan struktur, dan informasi segmen material. Selanjutnya masuk ke bagian contoh komponen laporan keuangan interim. Boleh di next. Ya, di next aja terus. Ini adalah salah satu contoh laporan keuangan interim INDF. Nanti kita akan bahas case study-nya di belakang. Nah, ini bagian ini adalah case study dari INDF diambil laporan laba rugi. Boleh di next. Berikut adalah contoh dari analisisnya, yaitu dilihat dari dikomparasikan, dilihat peningkatan dan penurunannya. Boleh di next. Di next terus aja sampai di next terus. Nah, diambil kesimpulan yaitu yang tadi adalah kinerja pendapatan dan efisiensi biaya, yang kedua adalah beban operasional dan keuangan, lalu ada fluktuasi nilai tukar, diambil penurunan dan kenaikannya dicek. Boleh di next. Nah, ini adalah cara lihatnya bagi investor, yaitu tren penurunan laba berarti adalah tantangan operasi perusahaan, kalau peningkatan berarti ada mitigasi. Boleh di next. Yang kedua ada perusahaan, bagi perusahaan untuk mengoptimalisasikan biaya, lalu diversifikasi efisiensi dan manajemen risiko. Boleh di next. Dan yang terakhir adalah bagi kreditur itu evaluasi risiko kredit. Boleh di next. Terima kasih telah memperhatikan laporan keuangan interim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.